Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ulfa Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2021 0410370011. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah bahan konstruksi teknik kimia, yaitu mereview jurnal yang berjudul Penggunaan Metode Ultrasonic Pulse Velocity Test untuk memperkirakan kekuatan dan keseragaman mutu beton K200 secara non-destruktif. Yang pertama, pendahuluan. Kekuatan tekan beton dapat diuji dengan dua cara, yaitu cara destruktif dan non-destruktif. Untuk cara destruktif sendiri adalah cara yang paling akurat, sebab data kekuatan tekan beton ini diperoleh dari uji penekanan sampel secara langsung, sehingga hasilnya bersifat aktual. Dalam beberapa hal, cara ini memang kurang praktis, sebab harus dilakukan di laboratorium, sehingga cocok untuk sampel beton yang dibuat bersamaan pada waktu pengecoran. Seperti lazimnya mengontrol kualitas beton di lapangan saat pengecoran, supaya mendapatkan beton dengan mutu hasil yang dikehendaki. Sedangkan untuk cara non-destruktif, yaitu merupakan tes kekuatan tekan beton tanpa merusak benda uji. Pelaksanaannya dapat dilakukan di tempat atau in situ. Hasilnya ini berupa data kekuatan beton yang bersifat perkiraan. Metode yang biasa digunakan ada dua, yaitu hammer test dan tes UPV. Perkiraan kekuatan beton ini menggunakan formula hasil penelitian dari negara lain, yaitu menggunakan evaluasi keseragaman beton menggunakan hasil penelitian Redhouse. Tujuan penelitian sendiri ini untuk mengetahui akurasi tes ultrasonic pulse velocity untuk memperkirakan kekuatan dan keseragaman beton secara non-destruktif. Tes UPV sendiri adalah cara untuk memperkirakan kekerasan beton yang didasarkan pada hubungan cepat rambat gelombang melalui media beton dengan kekuatan tekan beton itu. Tes UPV dapat dilakukan dengan tiga cara, seperti yang dapat dilihat pada gambar A, yaitu secara langsung, kemudian yang pada gambar B secara semi langsung, dan pada gambar C secara tidak langsung. Cara kerja tes UPV yaitu dengan memberi getaran gelombang longitudinal melewat transducer elektroakustik melalui cairan perangkai yang berwujud gemuk ataupun sejenis pasta selulose yang dioleskan di atas beton sebelum tes dimulai. Saat gelombang merambat melalui media yang berbeda, yaitu gemuk dan beton, pada batas tersebut akan terjadi pantulan gelombang yang merambat dalam bentuk gelombang geser dan gelombang longitudinal. Gelombang geser yang merambat secara tegak lurus, sedangkan gelombang longitudinal merambat sejajar terhadap lintasan. Berikut rumus kecepatan gelombang longitudinal, yaitu V sama dengan L per T. Untuk L sendiri merupakan panjang lintasan beton yang dilewati, dan T untuk waktu tempuh gelombang longitudinal ultrasonik pada lintasan L. Tes UPV sendiri dapat digunakan untuk mengetahui keseragaman kualitas beton, mengetahui kualitas struktur beton setelah umur beberapa tahun atau setelah digunakan beberapa tahun, kemudian untuk mengetahui kekuatan tekan beton, dan juga menghitung modulus elastisitas dan koefisien cohesion beton. Di Indonesia, penelitian hubungan perkiraan kekuatan beton dari tes UPV dengan hasil uji kuat tekan beton belum banyak dilakukan. Namun, di luar negeri sudah sering diteliti, di antaranya ada Hamidan pada tahun 2012, kemudian ada Mahur dan kawan-kawan dalam International Journal of Earth and Engineering Oktober 2011, kemudian yang ketiga ada Hanachi dan Guecha, dan yang keempat ada Aureus dan kawan-kawan. Di samping sini terdapat tabel klasifikasi kualitas beton berdasarkan kecepatan gelombang. Untuk kualitas beton yang sangat bagus, kecepatan gelombang longitudinal itu lebih dari 4,5 dan seterusnya yang dapat dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu metode dengan menggunakan penelitian deskriptif, sampel sebanyak 10 buah silinder dengan klasifikasi diameter sepanjang 15 cm,
tinggi 30 cm, mutu beton FC 16 MPa yang setara dengan kubus beton K200, benda uji dicetak setempat, konversi kekuatan tekan silinder menjadi kekuatan karakteristik kubus yaitu K dengan rumusnya FC dibagi 0,83. Beton menggunakan campuran perbandingan berat dengan komposisi 1 semen, 2,42 pasir, 4,04 kerikil, dan FAS 0,5. Semennya menggunakan tipe PPC, merek semen Gresik. Pasirnya menggunakan pasir zone watt, kerikil dari batu pecah dengan diameter 19 mm. Perawatan pasca pengecoran diletakkan di dalam kamar dengan suhu 26-27 derajat Celcius. Pengujian ini dilakukan setelah beton berumur 28 hari. Uji tekan menggunakan mesin Max KW dari China, kapasitas 100 kN dengan ketelitian 0,01 kN, alat UPV merek Posek Switzerland. Rentang pengukurannya itu antara 0,1 hingga 9999 detik. Kepekaan alatnya yaitu 0,1 detik. Untuk perkiraan kekuatan beton dari tes UPV ini akan dibandingkan menggunakan formula dari hasil penelitian Hanachi dan GTC, kemudian Mehur dan Oriol. Selanjutnya hasil dan pembahasan dapat dilihat dari tabel yaitu hasil kekuatan tekan dan kecepatan gelombang UPV pada 10 sampel setelah umur 28 hari. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa rata kekuatan tekan beton yaitu sebesar 25,75 Newton per milimeter kuadrat dengan koefisien variasi atau CV-nya sebesar 13,86%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas keseragaman dengan CV tersebut yaitu standar. Namun jika dilihat dari hasil pengukuran UPV, rata-ratanya itu yaitu 3,81 km per detik dengan CV sebesar 2,34. CV sebesar tersebut dikategorikan sebagai beton dengan kualitas keseragaman istimewa. Kategori ini senada dengan klasifikasi kualitas beton menurut Webcast pada tabel yang sebelumnya, yaitu dengan kualitas keseragaman bagus. Selanjutnya hasil dari uji tekan yang tadi kita dapatkan di sini kita bandingkan dengan formula Hanachi. Dapat dilihat pada gambar bahwa formula Hanachi di sini tidak akurat, yang memberikan hasil sekitar 5 kali dari nilai kekuatan aktual yang diperoleh, sehingga formula di sini tidak akurat jika digunakan untuk memperkirakan kekuatan tekan beton di Indonesia. Dalam penelitiannya, Hanachi dan Pueche tidak menjelaskan secara rinci tentang spesifikasi material yang digunakan. Diduga hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil dalam memperkirakan nilai kekuatan tekan beton dari tes UPV secara aktual di Indonesia dengan hasil uji yang dilakukan oleh Hanachi dan Pueche. Kemudian hasil uji tekan secara aktual yang telah dilakukan dalam jurnal ini dibandingkan menggunakan formula Mehur. Mehur sendiri meneliti menggunakan 3 sampel mutu beton yang berbeda, yaitu mutu beton M15, M20, dan M35. Dapat dilihat dalam grafik bahwa hasil uji tekan yang diperoleh dalam penelitian ini mendekati dengan hasil yang sama dengan formula M20 dan juga dapat dilihat dalam tabel untuk persen selisih dari uji tekannya, yaitu dengan rata-rata 13,36. Hal ini dimungkinkan karena formula tersebut diturunkan berdasarkan mutu beton M20 yang sama dengan kekuatan beton tekan karakteristik yang dipakai di dalam jurnal ini, yaitu mutu beton K200. Berdasarkan temuan di sini, perkiraan kekuatan tekan beton berdasarkan hasil tes UPV di Indonesia yang dicari dengan formula hasil penelitian dari negara lain akan akurat jika formula yang digunakan itu diturunkan dari mutu beton yang sama seperti yang akan diperkirakan uji tekannya. Selanjutnya hasil uji tekan dibandingkan dengan formula Oriol dalam berbagai campuran beton. Dapat dilihat pada grafik
Untuk hasil uji tekan ini mendekati dengan tipe A. Tipe A memiliki campuran yang terdiri dari 356 kg semen PC, tipe 1, 1043 kg pasir, 996 kerikil, dan faktor air semen atau FAS sebesar 0,6. Namun campuran yang tadi saya sebutkan itu berbeda dengan penelitian, yaitu menggunakan hanya 1 kg semen, 2,42 pasir, 4,4 kerikil, dan 0,5 FAS. Sebenarnya jika menggunakan formula Orias dengan komposisi dari sampel beton yang kita gunakan di jurnal ini akan mendekati dengan campuran G. Namun untuk hasil uji tekannya sangat jauh berbeda. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Berdasarkan beberapa fakta yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa tes UPV di sini kurang tepat dipakai di Indonesia untuk memperkirakan kekuatan tekan menggunakan formula hasil percobaan di negara lain, selama campuran komposisinya dan spesifikasi material yang digunakan atau yang dihasilkan itu tidak diketahui. Kemudian untuk mutu beton K200, perkiraan kekuatan tekan beton hasil tes UPV menggunakan formula yang diturunkan dari mutu beton yang sama memberikan hasil perkiraan kekuatan tekan yang paling mendekati hasil uji tekan aktual. Formula yang diturunkan berdasarkan komposisi campuran. Tanpa mengetahui mutu beton yang dihasilkan dari campuran itu, tidak dapat kita gunakan untuk memperkirakan kekuatan beton yang dibuat dari komposisi campur bahan yang sama. Untuk kontrol kualitas beton mutu K200 menggunakan hasil tes UPV memberi kesimpulan berbeda dengan kontrol kualitas yang didasarkan dari hasil perhitungan koefisien of variance atau CV kekuatan tekan beton. Saran dalam penelitian ini yaitu semua formula yang digunakan dalam tes UPV dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian dengan metode pengukuran UPV secara langsung. Jadi, besar kemungkinan jika rumus yang diturunkan dari penggunaan UPV dengan cara yang berbeda akan memberikan luaran yang berbeda pula. Untuk itu, disarankan adanya penelitian lain untuk melakukan penelitian sejenis menggunakan sampel yang lebih banyak dan dengan metode pengukuran UPV secara variatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.